Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Nomerina Falau dari kelas D, Prodi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan ringkasan materi dari bab 9 tentang inovasi pendidikan. A. Pengertian inovasi pendidikan. Inovasi pendidikan adalah inovasi dalam bidang pendidikan atau inovasi untuk memecahkan masalah pendidikan. Jadi inovasi pendidikan ialah suatu ide, barang, metode yang dirasakan atau diamati sebagai hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang masyarakat, baik berupa hasil inovasi atau discovery yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan atau untuk memecahkan masalah pendidikan. B. Sarana inovasi pendidikan. Baik, di sini ada faktor-faktor utama yang perlu diperhatikan dalam inovasi pendidikan adalah guru, siswa, kurikulum dan fasilitas, dan program atau tujuan. 3. Ciri-ciri inovasi pendidikan. C. Ciri-ciri inovasi pendidikan. Ciri-ciri inovasi pendidikan dapat dikenal dengan beberapa tipifikasi, antara lain: 1. Ketika masyarakat atau orang tua mulai sibuk dengan peran keluarga, sehingga tugas pendidikan anak sebagian digeser dari orang tua pindah ke guru atau dari rumah ke sekolah. 2. Terjadi adopsi kata yang ditulis ke instruksi lisan. 3. Adanya penemuan alat untuk keperluan percetakan yang mengakibatkan ketersediaan buku lebih luas. 4. Adanya alat elektronik yang bermacam-macam seperti radio, telepon, televisi, komputer, LCD, proyek pekerjaan internet, dan lain sebagainya. Jadi dapat dikatakan bahwa antara inovasi pendidikan dengan teknologi pendidikan dikatakan berbahas antara inovasi pendidikan dengan teknologi pendidikan merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Ada empat ciri penting yang mempengaruhi difusi inovasi, termasuk inovasi pendidikan, yaitu: 1. Esensi inovasi itu sendiri. Inovasi pendidikan adalah inovasi suatu ide, gagasan, praktek, atau objek atau benda yang disadari dalam dan diterima sebagai suatu hal yang baru bagi seseorang atau kelompok untuk diadopsi. 2. Saluran komunikasi. Komunikasi merupakan suatu proses di mana partisipasi berbagai inovasi untuk mencapai pengertian satu sama lain. 3. Waktu dan proses penerimaan. Waktu merupakan yang terpenting dalam proses difusi inovasi. Berikut adalah tahapan dari metode proses keputusan inovasi yang dapat dilakukan oleh praktisi pendidikan hingga peserta didik, yaitu: A. Tahapan pengetahuan. B. Tahapan bujukan. C. Tahapan pengambilan keputusan. D. Tahapan implementasi. E. Tahapan konfirmasi.
baik yang keempat, sistem sosial. Sistem sosial merupakan berbagai unit yang sering berhubungan satu sama lain dengan tatanan masyarakat dalam mencari tujuan yang diharapkan. D. Prinsip-prinsip pendidikan. Ada beberapa prinsip inovasi. Satu, inovasi memerlukan analisis berbagai kesempatan yang yang terbuka. Artinya suatu inovasi yang dapat terjadi kalau kata mempunyai kemampuan analisis. Dua, inovasi sifatnya konseptual dan perspektual. Dirinya yang dimulai dari suatu keinginan untuk menciptakan suatu yang baik, yang dapat diterima masyarakat. Tiga, inovasi harus dimulai dengan yang kecil. Tidak semua inovasi dimulai dengan ide-ide yang sangat besar yang tidak terjangkau oleh kehidupan nyata masyarakat atau manusia. Empat, inovasi diarahkan kepada kepentingan atau keleporan. Inovasi selalu diarahkan bahwa hasilnya akan menjadi suatu pelaporan dari suatu perubahan yang diperlukan. Dampak inovasi pendidikan. Dampak positif dan negatif inovasi pendidikan. Satu, bidang teknologi komunikasi mempunyai peran yang sangat penting dalam bidang pendidikan. Antara lain, A. Munculnya media massa, khususnya media elektronik sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan. B. Munculnya metode-metode pembelajaran yang baru yang mudah siswa dan guru dalam proses pembelajaran. C. Sistem pembelajaran tidak harus tatap muka. Dengan kemajuan teknologi, proses pembelajaran tidak harus mempertimbangkan siswa dengan guru, tetapi guru bisa menggunakan jasa pos internet lebih dahulu. Di samping itu juga muncul dampak negatif, yaitu penyalahgunaan pengetahuan bagi orang-orang tertentu untuk melakukan tindakan kriminal. 2. Bidang informasi dan komunikasi. Dalam bidang inovasi dan komunikasi telah terjadi kemajuan yang sangat pesat. Dari kemajuan dapat kita rasakan dampak positifnya, antara lain A. Kita akan lebih cepat mendapatkan informasi yang akurat dan terbaru di masa manapun mulai internet. B. Kita dapat berkomunikasi dengan teman maupun keluarga yang sangat jauh hanya dengan melalui HP. Di samping keuntungan yang kita peroleh, ternyata ada juga hal-hal yang negatif, antara lain penggunaan informasi tertentu yang terdapat di internet yang bisa disalahgunakan oleh pihak tertentu untuk tujuan yang salah.
3. Bidang sosial dan budaya. Semakin banyak wanita yang memasuki bidang politik, anggota senat, gubernur, menteri, dan berbagai jabatan penting lainnya. Misalkan demikian, pengaruh negatif pada aspek budaya yaitu A. Kemerosotan moral di kalangan warga masyarakat, khususnya di kalangan remaja dan pelajar. Kemajuan kehidupan ekonomi yang terlalu telah menyebabkan sebagian warga masyarakat menjadi kaya dalam materi tapi miskin dalam rohani. B. Kenalan dan tindakan menyimpang di kalangan remaja semakin meningkat, semakin lemahnya kewibawaan tradisi-tradisi yang ada di masyarakat seperti gotong royong dan tolong menolong. Sekian dari ringkasan materi saya. Terima kasih.